i'tiqad, keyakinan memakan binatang-binatang yang disebut nama Allah, dzukirasmullah, disebut asma Allah alaihi atasnya, maksudnya ketika menyembelih. Sementara yang lain itu tidak begitu, terkadang juga tidak disembelih tetapi dibunuh. Di dalam Islam yang dibunuh tidak melalui penyembelihan itu namanya menjadi bangkai. Tetapi yang disembelih itu tidak bangkai. Tetapi disembelih pun itu harus menyebut asma Allah. Ini ada syarat, artinya syarat sebagai orang yang beriman itu adalah menyebut asma Allah ketika menyembelihnya. In kuntum bi ayatihi mu'minin. Jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Jadi kalau beriman itu pertama yang disembelih adalah binatang halal, yang kedua adalah disembelih atas nama Allah. Ini bagian daripada akidah. Jadi kalau berbeda dengan ini berarti bukan jalannya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini termasuk bagian dari prinsip-prinsip memahami agama. Munasabah kaitan dengan ayat sebelumnya ya. Ba'da najaballahu ta'ala an syubhatil kuffar, sesudah Allah taala menjawab subhat-subhat orang kafir. Syubhat itu ya, diartikan ya pendapat-pendapat bisa, atau usulan-usulan orang kafir yang meragukan Al-Quran itu juga bisa dikatakan syubhat. Wa asbata sihhata nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menyatakan kebenaran kenabian Nabi Muhammad dulu itu ya, sudah dikaji bahwa kebenaran Nabi Muhammad itu dibuktikan dengan adanya Al-Quran sebagai mukjizat. Itu menunjukkan bahwa yang membawa itu juga benar. Jadi Al-Quran kebenarannya tidak bisa terbantahkan dan bisa mengalahkan sastra-sastra yang lain, baik itu dari segi sastra ataupun isinya. Maka itu menunjukkan bahwa yang membawa yaitu Nabi Muhammad juga orang yang benar. Zakarahuna, Allah menyebutkan di sini di ayat yang kita kaji ini, annahu la yambagil iltifat, seharusnya tidak berpaling kepada yang dikatakan, tidak berpaling ilal iltifat ma yaqulul juhal, yang dikatakan oleh orang-orang bodoh. Jadi orang-orang bodoh itu berarti tidak berdasarkan dengan ilmu tetapi berdasarkan persangkaan tadi. Li'annahum yaslukuna sabilad dolal, karena mereka menempuh jalan kesesatan. Dolal. Wa yattabi'una dzunun, dan mereka mengikuti praduga al-fasidah yang merusak. Ya, jadi di ayat ini intinya pesannya adalah jangan mengikuti ucapan orang-orang bodoh, karena mereka itu hanya mengikuti praduga atau prasangka semata. Lah itu al-fasidah, merusak. Menghidup kok didasarkan kepada dugaan. Wa hadzal manhaj lit ta'biril hadis. Manhaj ini dengan menggunakan ungkapan yang berupa perkataan. Hadis bisa berarti baru, hadis bisa berarti ucapan. Tahaddus itu bercakap-cakap ya. Tahyidun li ahlil Islam, untuk dihindari, tahyid untuk terhindar, untuk dihindari orang-orang Islam.
wa taufirun, dan untuk melaksanakan li istiqlali syakhsiyatihim, kemerdekaan kepribadian mereka, wa ibrazu dzatiyatihim, dan untuk memperlihatkan jati diri mereka, dzatiyah. Jadi artinya bahwa orang Islam itu harus mempunyai kepribadian. Birrogmi min anna aksaru ahlil ardi kanu dolalan. Meskipun kebanyakan penduduk bumi berada dalam kesesatan. Bisa babi ghalabati syirki, disebabkan oleh banyaknya kesyirikan, ala aqaidihim, ya, dalam akidah-akidah mereka. Jadi ini ayat tadi ya ingin menunjukkan kepada kita umat Islam, ahli Islam itu harus merdeka, tidak boleh didikte oleh siapapun juga, dan harus mempunyai kepribadian meskipun kebanyakan manusia dalam kesesatan. Artinya bahwa kita ini jangan ikut-ikutan semata, tetapi harus berjalan di dalam akidah, jangan mengikuti akidah orang-orang yang syirik. Ini yang pertama yang perlu kita kaji, ya. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini berarti di muka bumi ini aslinya lebih banyak orang yang sesat daripada orang yang benar. Iya tabi'una illa dzon, mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Jadi kebanyakan manusia itu mendasarkan perbuatannya itu melalui dzon, prasangka. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta kepada Allah. Tadi sudah saya katakan yakhrusun arti aslinya juga prasangka, tetapi prasangka yang akhirnya meyakinkan orang untuk berbuat salah. Jadi hampir yakhrusun itu hampir sama, cuma dugaan yang dipoles dengan perkataan sehingga untuk menipu, untuk berdusta. Penafsirannya, wa in tuti ya Muhammad, dan jika kamu taat wahai Muhammad, wa kullaman tabi'aka, dan semua orang yang bersamamu, aksara man fil ardi, terhadap kebanyakan manusia di muka bumi, minal kufar, seperti orang kafir, wal musyrikin, dan orang musyrik, fi umuriddin, dalam urusan agama, wa tukhalifu ma anzalallahu alaika, dan kamu menyelisih apa yang diturunkan Allah kepada kamu, yudilluka, maka mereka akan menyesatkan, yudilluna, ya, mereka akan menyesatkan antinillah, dari agama Allah, wa manhaji, dan manhaj Allah, wa sabili, dan jalan Allah. Jadi kamu jangan mudah mentaati. Artinya dalam urusan agama, fi umuruddin, ya, dalam urusan muamalah, monggo, asalkan muamalah hanya muamalah duniawiyah, yang penting tidak melanggar yang berkaitan dengan agama. Karena muamalah itu intinya diberi kebebasan, kecuali yang pokok-pokok diatur dalam agama. Yaitu sabilil haq, agama kebenaran, sabilil haq, jalan kebenaran, wal adli wal istiqomah, keadilan dan istiqomah.
idhum la yattabi'una illal ahwa, karena mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Jadi orang kafir, kita ini dilarang mengikuti mereka karena mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu. Wa dzunun jamak dari dzon, prasangka al-batilah yang batil, awil kadzibah atau yang dusta. Wala yuqimuna waznan lil barohin al-hilahiyah, mereka tidak menegakkan ukuran dengan petunjuk Tuhan. Wal adillah al-aqliyah, termasuk dalil akli. Dalil akli itu berdasarkan penelitian, berdasarkan kenyataan, itu dalil akli. Mereka tidak begitu ya. Makanya jangan mudah mengikuti orang. Nah, kebanyakan orang itu berpikirnya itu kan iki ora padha karo adat, biasanya kan gitu. Adat itu berarti orang banyak. Jadi kita tidak boleh berpikir semacam itu, tetapi berpikirnya adalah yaitu berdasarkan barohin ilahiyah. Jadi petunjuk dari Allah termasuk berdasarkan penelitian. Wa inhum illa zuruna wa yahdasuna, mereka hanya mengira, menduga, au yahmanuna atau menerka, sama tahminan arian anisihah, yaitu dengan terkaan yang lepas dari kebenaran, wal hakikoh dan kenyataan. Jadi akidahnya orang-orang yang salah itu rata-rata itu mengira, menduga, menerka, yang hampir sama sebetulnya ya. Lepas dari kebenaran dan kenyataan. Kakhorisi samarin nakhli, seperti orang yang menerka saman itu buah apa? Samar ya. Samar itu buah. Samar buah. Wal inabi dan anggur wa ghairihima dan lainnya. Bukan, kalau saman harga, tapi kalau samar buah. Artinya belum muncul buahnya itu diterka-terka, ini buahnya berapa kilo. Fa'tiqadhum qaimun alal hadasi wat takhmin, keyakinan mereka ditegakkan di atas dugaan dan terkaan. La alal burhan wad dalil, tidak melalui petunjuk dan dalil atau bukti. Ini artinya bahwa kita sebagai orang yang beriman ketika melakukan sesuatu itu hendaknya berdasarkan burhan, petunjuk, yaitu Al-Quran hadis, wad dalil, ya dalil ya Quran hadis dia. Jangan menduga-duga. Wala wahada yadullu ala anna aksara'ah lil ardi kanu dolalan, bahwa kebanyakan penduduk bumi adalah dalam kesesatan, fil i'tiqad, dalam keyakinan, falazamu asyirka, lalu terus dalam kesyirikan, wa fin nubuwat fa'angkaruhu, mereka mengingkari kenabian. Jadi kenabian-kenabian itu diingkari. Wa fil ahkamit tasyri'iyah, berkaitan dengan hukum-hukum syariat, ka ihlalil maitah, seperti menghalalkan bangkai. Karena setelah ini nanti akan dikaji tentang makanan yang boleh dan tidak boleh. Itu termasuk hukum syariat. Wadam dan darah, wal khamri khamr, wa tahrimil mawasil bawakhir, termasuk mengharamkan binatang laut. Islam menghalalkan binatang-binatang yang hidup di laut. Bahir itu bukan alsat. Bahir? Onta ini sebelah 5 kali, ya setelah beranak 5 kali.
Bahiro ya. Bakhair ya. Oh ya. Oke, nanti. Bukan Bahrun. Bahrun ya. Bakhair ya. Mawashi ya. Ya nanti dijelaskan Ustadz ya. Jadi orang-orang kafir itu punya keyakinan bahwa unta yang punya ciri-ciri tertentu ya, ada banyak penjelasan itu diharamkan karena wah ini pantangan gitu ya, pantangan tidak boleh disembelih. Nah semua itu diluruskan oleh Islam. Jadi Islam meluruskan bahwa tidak ada kaitannya dengan keyakinan, itu hanya praduga semata. Wahada kaqouli ta'ala, ini seperti firman Allah Ta'ala. Jadi yang menunjukkan bahwa kebanyakan orang sesat ini bukan hanya di ayat surat Al-An'am tadi ya, tetapi di ayat lain juga ada. Walaqad dhalla qablahum aksarul awwalin, dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka, sebelum orang Quraisy, kebanyakan, sebagian besar, aksar itu sebagian besar dari orang-orang yang terdahulu. Saat turunnya orang Quraisy malah lebih banyak lagi. Wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin, dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, bimu'minin tidak akan beriman, walau harasta, walaupun kamu sangat menginginkannya. Ya artinya kita dakwah ya berkali-kali, tetapi manusia itu masih banyak yang belum beriman. Tetapi kita tidak boleh berhenti ya, terus saja menyuarakan kebenaran ini. Cuma ya suruh meninggalkan adat praduga itu ya, masih sulit. Karena mereka ini kalau ngomong ya meyakinkan. Kayak bukti ini sing ranut aku akhirnya ya uripe loro. Itu kan sering ya kata-kata gitu. Nah, sekarang ayat yang 117. Inna rabbaka huwa alamu may yadillu an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini artinya Allah itu sangat tahu, a'lam itu lebih tahu. Ini maksudnya bahwa kita ini harus yakin bahwa yang diberi petunjuk oleh Allah itulah yang mendapatkan petunjuk, berarti yang tidak mau mengikuti itulah yang tersesat. Ini tafsirnya, wa inna rabbaka ya'lamu bid-dhalin. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui orang-orang yang tersesat an sabilihil qawim, dari jalannya yang lurus. Wa ya'lamu aidan bil muhtadin, dan Allah juga mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk as-salikin, yang menempuh sabilal istiqomah, jalan yang lurus. Salikin, menempuh. Walaysa kama yaz'amul musyrikun, dan ini tidak sesuai dengan yang diduga oleh orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik itu menduga. Wa hadza tahdhirun muakkadun lima sabaq. Ini peringatan sebagai penguat terhadap ayat sebelumnya. Min darurati rafdi manhaji alid dolal, yaitu pentingnya penolakan dari manhaj ahli kesesatan. Wa maslaka ahli syirki wal ahwa, dan jalan yang ditempuh oleh ahli kesyirikan dan pengikut hawa nafsu.
Jadi di dalam agama itu ada istilah-istilah ya, yang sebetulnya maksudnya hampir sama. Yang pertama madhab, ya. Yang kedua manhaj, yang ketiga maslak. Ya. Maslak itu salikin tadi, yang ditempuh. Manhaj itu ya pola fikir, atau madhab itu berarti kelompok yang diikuti, madhab. Tapi sebetulnya hampir sama. Madhab itu sering digunakan untuk fikih, manhaj itu berarti berkaitan dengan ya, hampir keseluruhan, bahkan yang berkaitan dengan akidah-akidah itu manhaj. Kalau maslak itu jalan yang ditempuh. Jadi madhab ya fikih itu yang sering digunakan. Madhabnya siapa? Kalau manhaj itu pola fikir. Masalah itu berarti jalan yang ditempuh dalam hidup ini. Nah, sekarang ayat 118. Fakulu mimma dzukira smullah alaih, dan makanlah binatang-binatang yang halal yang disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. In kuntum bi ayatihi mu'minin, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Ini penafsirannya, walamma kanal musyrikuna ya'tabiruna dzabaih li ghairillah min usulis syirki. Ketika orang-orang musyrik dianggap penyembelian mereka untuk selain Allah termasuk bagian dari dasar kesyirikan, usulis syirki. Jadi bagian dari ibadah itu penyembelian itu orang-orang musyrik itu. Wa kana halu aksarin nas ad-dhalalah wal kufri, dan keadaan kebanyakan manusia adalah sesat dan kufur. Ini tadi ya, setelah menganalisa ayat pertama tadi. Amarallahul mu'minin bima huwa min usulil i'tiqad billah. Maka Allah memerintahkan orang-orang beriman yang memiliki dasar keyakinan kepada Allah. Lah dasar keyakinannya apa? Wa humul aqlu mimma dzukirasmullah alaih, yaitu makan dari sembelian yang disebutkan nama Allah. Wa dzubiha bismillah, dan disembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi menyembelih disebut nama Allah, dan dianjurkan untuk makan yang disebutkan nama Allah. Maka faqala, maka Allah berfirman, fakulu mimma dzukirasmullah alaih, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ai ihdaru bima dzubihalil asnam, artinya jauhi penyembelian untuk berhala, wal ausan dan patung, li wali ghairillah, dan yang untuk selain Allah. Jadi yang tidak boleh itu disembelih bukan karena Allah, ya tidak boleh disembelih. Meskipun itu disembelih tetapi bukan karena Allah juga tidak boleh. Wa kulu mimma dzukirasmullah alaih, dan makanlah yang disebutkan nama Allah. Minadzabaih duna ghairihi, dari binatang yang disembelih bukan menyebut lainnya. In kuntum bi ayatillahi adalah alal huda wan nur wal aqidah shahihah mu'minin as-shadiq musaddiqina biha. Jika kamu terhadap ayat-ayat Allah yang menunjukkan kepada petunjuk dan cahaya serta akidah yang benar itu mereka beriman dan membenarkannya. Mukadzibina bima yunaqiduha, mendustakan perkara yang bertentangan dengannya, minasyirki wal wasaniyah wad dolal, seperti syirik, percaya berhala, dan kesesatan. Jadi kalau beriman dengan ayat-ayat Allah itu yang dimakan hanya yang disebutkan nama Allah.
Ini berarti penyembelian orang yang kafir, otomatis karena tidak menyembelih secara Islam maka tidak boleh. Dan harus disebutkan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal bismillah. Ya, asma Allah kan bismillah. Ya. Wahadhi ibahatun wadihah, ini hal yang dibolehkan, ibahah boleh, wadihah yang jelas, minallahi dari Allah, li'ibadihil mu'minin kepada hamba-hambanya yang beriman, ayyakulu ma dzukira alaihi ismuh, agar memakan penyembelian yang disebutkan namanya, tarsikhon sebagai penguat, li aslil i'tiqad billah, prinsip keyakinan kepada Allah. Jadi penyembelian itu bagian dari akidah. Ya karena memang yang membuat nyawa itu adalah Allah. Tidak ada yang lain itu yang bisa membuat nyawa. Ruh ya. Lah untuk melepaskan nyawa dari tubuh itu perlu seizin Allah dengan menyebut asma Allah. Yang tidak disebutkan nama Allah itu berarti bangkai dan pantangan bagi orang beriman untuk memakannya. Tapi orang Islam sudah tahu semua itu ya. Jadi kalau mengenai itu, jadi kalau bangkai dianggap itu sesuatu yang menjijikkan, termasuk yang tidak disembelih atas nama Allah. Kecuali kalau beli tidak tahu. Ya, tidak tahu ini beda ya. Warad, dan ini untuk menolak alal musyrikil Arab, orang-orang musyrik Arab, wa ghairihim dan lainnya, alladzina kanu yaj'aluna dzabaih min umuril ibadah, yang menjadikan penyembelian termasuk perkara ibadah, wa usuluddin dan prinsip beragama atau usuluddin ya, wal i'tiqad dan keyakinan, fayataqarrabuna bidzabaih li alihatihim, ya mereka mendekatkan diri kepada Tuhan-Tuhan mereka melalui penyembelian. Jadi orang-orang Quraisy khususnya, sejarah yang kita pelajari itu mengajarkan bahwa disembelih atas nama berhala, terus kemudian setelah disembelih darahnya diusir-usir berhalanya itu berarti kan mengotori berhala sebetulnya. Tapi dianggap mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Wa mafhumul ayat ini difahami annahu la yubahu ma lam yudhkarismullah alaih, tidak dibolehkan menyembelih yang tidak disebutkan nama Allah, kama kana yastabihuhu kuffaru Quraisy, seperti yang telah diminta oleh orang-orang kafir Quraisy, min aklil mayyitat, itu agar diperbolehkan memakan bangkai, wa kalimadzubiha alan nusubi wa ghairiha, dan memakan penyembelihan untuk berhala dan lainnya. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu ya bangkai ya bolehkan, laki mati sedilok podoe karo disembelih kan ya. Termasuk yang disembelih untuk berhala dan lainnya. Wa jumhurul mufassirin, ya, jumhur mufassirin berpendapat ala anna fi hadil ayah hasran mustafadan min jihataini, bahwa ayat ini ada batasan yang berguna dilihat dari dua sisi. Artinya disimpulkan ya dari kajian tadi, al-ula yang pertama, mimma dzukira fihil ayat as-salifah min adamit tiba'il mudillin, dari yang telah disebutkan pada ayat yang lalu
yaitu untuk tidak termasuk mengikuti orang yang menyesatkan. Jadi prinsipnya yang pertama, kita ini tidak boleh mengikuti orang yang menyesatkan, yaitu kebanyakan orang tadi. Karena mereka prinsipnya ini dengan kata-kata iyattabi'una illa dzan. Itu artinya tidak ya. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka. Bisa diartikan mereka hanya mengikuti prasangka. Dulu sudah kita sampaikan kalau ada tidak digandengi dengan kecuali maka bisa diartikan hanya, ya. Bisa diganti dengan hanya. Iyattabi'una illa dzan. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka. Bisa diartikan mereka hanya mengikuti prasangka. Seperti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu artinya Tuhan hanyalah Allah. Ya. Jadi prinsipnya orang yang tidak beriman itu hanya mengikuti prasangka. Itu mudillin, ya, menyesatkan. Yang kedua, asalnya minasyirki fi qaulihi minasyarti, termasuk syarat. Syarat orang itu mengikuti petunjuk, mengikuti makanan yang hak, hanya makan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, itu merupakan syarat. Jadi syaratnya in kuntum bi ayatihi mu'minin. Jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Fayakunul makna, sehingga artinya menjadi ij'alu aklahum maksuron ala ma dzukirasmullahi alaih. Jadikanlah makananmu terbatas pada sembelian yang disebut nama Allah. Wala tata'adduhu ilal maitah. Janganlah kamu memakan maitah bangkai. Tata'addu bisa berarti melampaui batas, ya. Jangan melampaui batas sampai memakan maitah bangkai. Jadi yang kita kaji tadi kesimpulannya bahwa ada istilah manhaj atau maslak tadi yang ditempuh orang yang beriman itu hanya mengikuti petunjuk dan dalil. Tadi sudah saya sampaikan wala takfu ma laysa laka bi ilm. Sementara yang ditempuh oleh orang kafir atau orang musyrik hanya dzon, praduga, termasuk makan makanan yang halal dan haram. Itu orang yang beriman mendasarkan pada dalil, sementara orang yang tidak beriman itu hanya praduga semata. Saya kira cukup ini, ya. Ini mungkin tambahan sedikit.